Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Batik Surakarta. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi kita yang pertama, yakni di bab 6 ada kemagnetan. Nah nanti kita akan belajar sifat magnet, bahan-bahan magnet, dan cara membuat magnet. Nah, tapi sebelumnya anak-anak mohon nanti disimak baik-baik penjelasan dari Bu Guru. Kemudian mohon untuk dicatat hal-hal penting yang telah kita sampaikan bersama. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube SMP Batik Surakarta. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, kita akan mulai ya anak-anak, siap ya? Oke. Jadi kemagnetan, magnet itu sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Cina kuno dengan nama lodestone atau besi berani. Nah, sifat kemagnetan kalau anak-anak itu biasanya ingatnya, oh magnet berarti dia menarik. Menarik apa? Menarik benda lain. Jadi kemagnetan itu sifatnya tarikan magnet kepada benda lain. Secara garis besar ada 3 jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Apa sih sebenarnya ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik itu? Yuk kita sama-sama. Ferromagnetik itu adalah ferro itu kuat. Jadi ferromagnetik itu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya apa? Ada baja, ada besi, ada nikel. Kemudian yang kedua, paramagnetik. Paramagnetik itu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, magnesium. Nah, perhatikan video di berikut. Ini dia bisa menarik magnet tapi dia lemah, ya. Contohnya apa saja tadi anak-anak? Ada aluminium, ya. Ada aluminium, kemudian ada magnesium. Selanjutnya, jenis benda yang ketiga adalah diamagnetik. Apa sih diamagnetik itu? Benda yang tidak mampu ditarik oleh magnet. Contohnya perak, emas, dan tembaga. Jadi di sini kalian bisa tahu ada 3 jenis benda yang berdasarkan sifat kemagnetannya, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Jelas ya anak-anak ya? Kita lanjutkan ke bahan magnet. Nah, selain sifat mudah tidaknya ditarik oleh magnet, suatu bahan juga memiliki sifat mudah tidaknya dibuat menjadi suatu magnet. Jadi misalkan ada dua jenis bahan berdasarkan kemudahannya untuk dibuat magnet. Ada bahan magnet yang kuat dan ada bahan magnet yang lemah. Bahan magnet kuat ini bahan yang sulit untuk dijadikan magnet. Dia sulit untuk dijadikan magnet. Tapi ketika dia sudah menjadi magnet, dia mampu menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama. Jadi dia memang sulit dibuat magnet, tapi juga sulit dihilangkan sifat kemagnetannya. Jadi ini sifatnya, magnet kuat ini sifatnya permanen, sangat sulit untuk dihilangkan sifat kemagnetannya. Contohnya apa? Contohnya baja. Ya. Kemudian bahan magnet yang kedua adalah besi. Besi itu bahan magnet lemah. Merupakan bahan yang mudah untuk dijadikan magnet, tetapi ketika dia menjadi magnet, sulit untuk menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama. Jadi besi itu mudah dibuat menjadi magnet, tapi juga mudah dihilangkan sifat kemagnetannya. Begitu ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke sifat magnet. Jadi magnet itu terdiri dari 2 kutub anak-anak. Kutub utara dan kutub selatan. Jika dia senama, maka akan saling tolak menolak. Jika dia berbeda jenis atau tidak senama, maka akan saling tarik menarik. Jadi perhatikan di sini. Nah, ketika sebuah magnet ini kita potong menjadi 2 bagian, jadi 2 bagian seperti ini, dia akan menjadi bagian yang kecil-kecil. Menjadi bagian yang kecil. Tetapi bagian yang kecil ini tetap memiliki 2 kutub. Kutub selatan, kutub utara. Kutub selatan, kutub utara. Nah, jadi walaupun dia dipotong menjadi bagian yang kecil, dia akan tetap memiliki
dua kutub magnet ya, anak-anak ya, memiliki dua kutub magnet begitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena magnet itu, jadi bahan itu terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut dengan elementer. Jadi bahan itu terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut elementer. Ketika bahannya itu bahan yang tidak memiliki sifat magnet, maka magnet elementernya bersifat tidak beraturan. Tetapi ketika dia memiliki sifat magnet, maka elementernya mengarah ke arah yang sama, dan anak panah ini menunjukkan kutub utara. Ya, gitu ya Nana ya, paham ya? Kita lanjutkan, bagaimana sih cara membuat magnet? Cara membuat magnet di sini ada 4. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, konduksi. Konduksi itu dengan menempelkan bahan kepada magnet. Jadi dia nanti akan menjadi magnet. Ketika benda disentuhkan dengan magnet, maka akan terjadi perubahan arah-arah magnet elementer yang beraturan. Nah, bisa diperhatikan di sini. Ketika kutub utara didekatkan, maka yang dekat dengan kutub utara ini akan menjadi kutub selatan. Maka ini menjadi kutub utara. Nah, itu adalah sifat konduksi. Kita lanjutkan ke induksi. Bagaimana kalau induksi? Induksi itu, maaf ini kecoret. Jadi induksi itu mendekatkan suatu magnet ke benda yang akan dijadikan magnet. Mendekatkan tapi tidak menempel. Jadi dia mendekatkan saja. Seperti tadi, ketika di sini kutub utara yang didekatkan, maka yang berdekatan itu menjadi kutub selatan. Itu adalah induksi. Jadi sudah ada 2, yaitu konduksi dan induksi. Kemudian yang ketiga adalah menggosok. Menggosok ke arah yang sama. Tidak boleh seperti ini, tidak searah. Jadi harus ke arah yang sama. Nah, menggosok suatu benda dengan magnet mampu menjadikan benda memiliki sifat magnet dan magnet elementernya menjadi beraturan. Ini yang perlu diingat. Benda yang disentuh magnet terlebih dahulu akan memiliki kutub sama dengan kutub magnet yang menyentuh. Jadi yang pertama kali tersentuh itu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub yang menyentuh. Apabila ini yang seperti ini, ya, diperhatikan ini pertama kali yang disentuhkan sini. Berarti ini nanti akan menjadi kutub utara. Kalau ini yang pertama kali tersentuh adalah sini, berarti ini akan menjadi kutub selatan. Begitu. Paham ya anak-anak ya? Jadi ini perlu diingat bahwa bagian yang disentuh pertama kali itu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuh. Kita lanjutkan ke cara membuat magnet yang ketiga, yaitu elektromagnetik. Apa sih elektromagnetik itu? Elektromagnetik itu melilitkan kawat pada suatu besi yang dialiri arus listrik. Jadi ini ada kawat dililitkan kepada suatu besi, kemudian dialiri arus listrik. Tapi nanti sifat kemagnetannya akan hilang jika ini diputus. Ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah paku. Paku itu kalau tidak dililiti dengan kawat ini, dia tidak bisa menarik peniti atau klip seperti ini. Tetapi ketika dia dililiti dengan kawat, kemudian diberikan arus listrik, ternyata kok klip ini atau peniti ini bisa tertarik menuju ke paku ini. Artinya apa? Artinya paku ini berubah menjadi sifat magnet. Nah, jadi paku ini menjadi memiliki sifat magnet dengan adanya arus listrik yang dihantarkan melalui kawat berkumparan. Nah, bagaimana cara memperbesar elektromagnetiknya? Ada 2 caranya, dengan memperbesar arusnya atau menambah jumlah lilitannya. Semakin banyak jumlah lilitannya, maka sifat magnetik dan elektromagnetiknya semakin besar. Itu ya anak-anak ya. Mohon untuk diperhatikan ini. Nah,
Kemudian bagaimana cara menentukan kutub utara dan kutub selatannya? Dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Perhatikan di sini, menggunakan kaidah tangan kanan. Keempat jari itu akan menunjukkan arah arus, sedangkan jempol menunjukkan kutub utara. Nah, kalian perlu diperhatikan di sini bagaimana cara mengetahui kutub utara dan kutub selatannya itu yang mana. Nah, kutub utara itu ditunjukkan dengan jempol, keempat jari menunjukkan arah arusnya. Nah, arah arus itu dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Ini positifnya kan yang panjang. Diperhatikan di sini. Kutub positifnya yang panjang, maka arah arusnya mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi dia akan mengarah ke atas. Kemudian diperhatikan di bawahnya besi ini, kabelnya berada di bawahnya besi. Kemudian dia naik arusnya, berarti arusnya nanti akan turun. Karena dia turun, gunakan kaidah tangan kanan, keempat jari itu akan turun dan jempolnya menunjuk ke arah Y, sehingga Y menjadi menjadi berkutub utara, sedangkan X menjadi berkutub selatan. Begitu ya anak-anak ya. Kita cek contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua, seperti yang tadi telah kita sampaikan, bahwa kutub positif itu adalah yang panjang. Nah, berarti ini positif ke negatif, sehingga arah arusnya dari yang panjang ini menuju ke sana, kemudian ke atas. Karena ini kabelnya ada di depannya besi, maka dia ngikutin aja arusnya, sehingga dia mengarah ke arah atas. Keempat jari itu akan menuju ke arah atas, sedangkan jempol menunjukkan kutub utara. Jadi yang P ini adalah kutub utara, sedangkan yang Q adalah kutub selatan. Sudah paham anak-anak cara membuat magnet? Jadi tadi ada 4. Yang pertama konduksi, yang kedua adalah induksi, yang ketiga menggosok, dan yang terakhir adalah elektromagnetik. Nah, selanjutnya bisa nggak sih magnet itu dihilangkan sifat kemagnetannya? Bisa anak-anak. Bagaimana caranya? Dengan dipanaskan, dengan dibanting atau dipukul dan keras, dan dialiri arus bolak-balik. Nah, jadi kalau elektromagnetik ini tadi dialiri arus searah. Kalau dia dialiri arus yang bolak-balik, nanti sifat kemagnetannya akan hilang. Oke, jadi itulah materi kita pada pagi hari ini. Ini ada beberapa contoh soal. Coba kita kerjakan bersama. Sebelum nanti di akhir pelajaran kalian harus mengerjakan kuis yang ada di link pada kelas tim sekalian masing-masing. Kita bahas bersama ini anak-anak. Contoh soal nomor 1. Benda yang ditarik kuat oleh magnet adalah, ayo apa? Betul, ferromagnetik. Betul sekali. Yang nomor 2. Contoh dari benda diamagnetik, dia itu apa ya anak-anak? Diamagnetik itu adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa tadi? Iya, oke, tembaga, betul. Ya. Selanjutnya, nomor 3. Pernyataan yang benar tentang sifat kutub-kutub magnet. A. Kutub senama akan tarik-menarik, betul atau tidak? Salah ya, kutub senama itu akan tolak-menolak, sehingga jawabannya yang B. Oke, anak-anak, demikianlah beberapa contoh soal dan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di lain waktu, di lain kesempatan. Jangan lupa untuk kerjakan kuisnya. Jangan lupa untuk komen dan subscribe channel YouTube SMP Batik Surakarta. Tetap semangat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.